Shalom Bapak Ibu pemirsa yang kami kasihi dimanapun berada. Dari Studio 7 Conference Jawa Kawasan Timur, Jalan Tanjung Anom nomor 7 Surabaya, kita bertemu kembali di dalam diskusi pelajaran sekolah Sabat, di mana pada saat ini kita akan mempelajari pelajaran sekolah Sabat kita, pelajaran yang ketujuh, yaitu menyembah Sang Pencipta. Kita puji Tuhan pada kesempatan ini yang akan menjadi narasumber kita untuk diskusi pelajaran sekolah Sabat kita ini adalah di sebelah kanan saya, beliau adalah Bapak Erik Tahalele, Ketua Jemaat dari Tanjung Perak, Surabaya. Shalom. Kemudian di sebelah kiri saya, Bapak Dolfi Elvianes dari Jemaat Dharma Husada Indah, Surabaya. Kemudian yang paling ujung di sebelah kiri saya adalah Bapak Ray Hutapea, staf keuangan kita di Conference Jawa Kawasan Timur. Kita puji Tuhan, kita dapat bertemu kembali dan mendapatkan berkat dalam diskusi pada kesempatan hari ini. Bapak Ibu Saudara semua, bila mana Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian membutuhkan pelayanan doa ataupun belajar Alkitab, bisa menghubungi nomor yang tertera di layar ini, dan kita bisa menghubungi nomor tersebut untuk meminta pelayanan dari apa yang kita butuhkan. Dan perlu kami sampaikan bahwa acara ini terselenggara atas kerjasama dari Departemen Komunikasi dan Departemen Sekolah Sabat Conference di Kawasan Timur. Kita akan memulai diskusi kita akan berdoa terlebih dahulu. Kami mengundang Bapak Dolfi untuk doa buka. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur, kami berterima kasih banyak karena Bapa telah menjaga, memberkati, memelihara, mengasihi kami semua dengan baik sepanjang hidup kami hingga tiba pada saat ini. Saat ini kami akan belajar firman-Mu melalui pelajaran sekolah Sabat, pelajaran ketujuh mengenai menyembah Sang Pencipta. Kami mengundang kehadiran Roh Kudus yang suci untuk hadir dalam hati, pikiran kami masing-masing. Tolong pimpin acara ini Bapa, dan biarlah firman yang akan kami pelajari menjadi berkat bagi kami semuanya dan bagi seluruh pemirsa yang mendengarkannya. Terima kasih banyak Bapa, mohon ampun segala dosa, kesalahan, pelanggaran kami yang begitu besar. Doa permohonan ini kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Pemirsa sekalian, dalam kehidupan kita di dunia ini, kita bisa melihat dan mengetahui bahwa orang-orang tertentu dia akan takut kepada mungkin pemimpinnya, kepada bosnya, kepada orang tuanya mungkin, atau kepada orang-orang tertentu di atas dunia ini. Bahkan kalau kita melihat pelayan-pelayan dari seorang pejabat atau raja, bagaimana mereka menyembah para bos mereka atau raja mereka, bahkan cara mereka menghadap, cara mereka duduk, itu bisa kita lihat bagaimana yang mereka lakukan. Tetapi yang kita pelajari sekarang ini adalah siapakah yang layak untuk kita sembah sebagai umat Tuhan di atas dunia ini. Kita akan mempelajari pelajaran kita, pelajaran ketujuh, menyembah Sang Pencipta, di mana pelajaran ini akan dibawakan oleh Bapak Dolfi. Kami berikan kesempatan kepada Bapak. Silakan Pak. Terima kasih Bapak Pendeta Victor Sinohaji. Firman Tuhan pada Sabat ini sangat menarik ya. Kita mulai dengan ayat hafalan terdapat dalam Wahyu 4 ayat 11. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Mengapa kita atau manusia harus menyembah Allah pencipta langit, bumi dan seisinya? Kenapa? Pertama, Allah adalah pencipta langit dan bumi. Alkitab mengajarkan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi dalam Kejadian 1 ayat 1. Sebagai pencipta, Allah memiliki otoritas, kuasa yang mutlak atas segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Karena itu, menyembah Allah berarti mengakui kebesaran dan kekuasaannya sebagai Sang Pencipta. Berikutnya, Allah memberikan hidup. Alkitab mengajarkan bahwa Allah adalah sumber kehidupan dan pencipta manusia. Manusia hidup dan bernafas karena Allah. Karena itu menyembah Allah juga berarti mengakui dan bersyukur atas karunia hidup yang diberikannya.
Yang ketiga, Allah mengasihi manusia. Alkitab mengajarkan bahwa Allah mengasihi manusia dan ingin menjalin hubungan yang erat dengan manusia. Terdapat dalam Yohanes 3:16. Karena itu menyembah Allah berarti membalas kasih-Nya dengan mencintainya dan berusaha untuk memenuhi kehendak-Nya. Berikutnya, Allah memberikan pedoman hidup. Alkitab mengajarkan bahwa Allah memberikan pedoman hidup yang baik dan benar untuk manusia. Pedoman ini terdapat dalam kitab suci dan diwahyukan oleh Allah sendiri. Karena itu, menyembah Allah berarti mengikuti ajarannya dan mengambil hikmat dari kitab suci-Nya. Yang kelima, Allah memberikan pengharapan kehidupan abadi. Alkitab mengajarkan bahwa Allah menjanjikan kehidupan abadi bagi mereka yang mempercayainya. Menyembah Allah berarti memperoleh pengharapan untuk hidup selamanya bersamanya setelah meninggal. Tujuan manusia menyembah Allah, ya. Kita punya tujuan. Kenapa kita menyembah Allah tadi? Sekarang tujuannya. Pertama, untuk memuliakan Allah. Menyembah Allah merupakan cara untuk memuliakannya dan mengakui kebesarannya sebagai pencipta segala sesuatu dalam Alkitab. Tuhan meminta kita untuk memberikan hormat dan penghargaannya sebagai Tuhan yang layak dipuji. Yang kedua, apa tujuan manusia menyembah Allah? Mencari dan menjalin hubungan dengan Allah. Tujuan utama menyembah Allah adalah untuk mencari dan menjalin hubungan yang intim dengannya. Dalam Alkitab, Tuhan mengajarkan agar kita untuk mencarinya, ya, dan berkomunikasi dengannya melalui doa dan ibadah. Berikutnya, untuk mendapatkan kebijaksanaan dan pengertian, menyembah Allah juga dapat membantu kita untuk mendapatkan kebijaksanaan dan pengertian dalam hidup. Dalam Alkitab, Tuhan menjanjikan bahwa jika kita mencarinya dengan tulus hati, Dia akan memberikan kebijaksanaan dan pengertian yang lebih dalam hidup kita. Berikutnya adalah membentuk karakter dan memperbaiki diri. Menyembah Allah juga dapat membantu kita untuk membentuk karakter yang baik dan memperbaiki diri kita. Dalam Alkitab, Tuhan mengajarkan tentang nilai-nilai kebenaran, kebaikan, kesabaran, kasih, dan keteladanan yang dapat membentuk karakter kita. Berikutnya, melayani sesama. Menyembah Allah juga dapat memotivasi kita untuk melayani sesama dengan kasih dan belas kasih. Dalam Alkitab, Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihi sesama dan untuk memperlihatkan kasih Allah kepada mereka melalui tindakan nyata. Ya, berikutnya adalah mengalami kuasa Allah dalam hidup. Menyembah Allah juga dapat membantu kita mengalami kuasanya dalam hidup kita. Dalam Alkitab, Tuhan menunjukkan kuasanya dalam kehidupan para nabi, rasul, dan orang-orang percaya. Melalui iman dan penyembahan kita dapat mengalami kuasanya dan dalam kehidupan kita sehari-hari. Berikutnya adalah mengakui dosa dan menerima pengampunan. Menyembah Allah juga membantu kita mengakui dosa-dosa kita dan menerima pengampunannya. Dalam Alkitab, Tuhan mengajarkan tentang dosa dan pembebasan dosa melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Melalui iman dan penyembahan, kita dapat mengakui dosa-dosa kita dan menerima pengampunannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita bisa lihat dalam tulisan Nyonya White dalam Patriarchs and Prophets halaman 3435. Di sini Nyonya White menekankan mengingatkan manusia untuk menghormati dan menyembah Allah sebagai pencipta dan pemberi kehidupan. Allah menciptakan Allah dan manusia dengan maksud tertentu, yaitu untuk memuliakannya dan menunjukkan kasih dan kebijaksanaannya kepada seluruh ciptaannya. Kemudian dalam tulisan Nyonya White dalam The Desire of Ages halaman 19, Nyonya White menuliskan bahwa ketika manusia mengakui Allah sebagai pencipta dan pemilik segala sesuatu, hati mereka akan dipenuhi dengan rasa syukur dan pengabdian yang mendalam. Oke, sekarang yang ke hari Minggu, teman dalam kesengsaraan. Kita bisa lihat di sini Wahyu 1 ayat 9. Aku Yohanes, saudara sekutumu dan dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Ayat ini menggambarkan Yohanes, salah satu murid Yesus yang sedang menderita di pulau Patmos karena memberitakan firman Allah.
Yohanes menulis bahwa dia adalah saudara dan pengikut orang-orang Kristen yang lain yang juga sedang menderita karena iman mereka dalam Kristus. Ketika Yohanes menulis surat Wahyu ini, dia sedang mengalami penganiayaan karena imannya. Namun meskipun dia dalam kesengsaraannya, dia masih memegang teguh imannya dalam Yesus Kristus dan mengabdikan hidupnya untuk pemberitaan Injil. Ayat ini menunjukkan bahwa penganiayaan dan kesengsaraan bukanlah hal baru bagi umat Kristen, dan bahwa mereka yang setia kepada Kristus akan menghadapi tantangan dan cobaan dalam hidup mereka. Namun Yohanes tidak menyerah pada tekanan dan penganiayaan yang ia hadapi, melainkan ia terus melayani Tuhan dengan penuh kesetiaan dan ketekunan. Ia menulis surat Wahyu ini untuk memberikan dorongan dan penghiburan bagi umat Kristen yang mengalami penganiayaan dan kesulitan. Melalui ayat ini Yohanes juga menunjukkan bahwa penderitaan dan penganiayaan bukanlah akhir dari segalanya. Ia mengajarkan bahwa ada sebuah kerajaan yang lebih besar dari dunia ini, yaitu kerajaan Allah, yang akan terus ada meskipun segala sesuatu di dunia ini berubah dan terganggu. Oleh karena itu, sebagai orang Kristen, kita harus tetap berdiri teguh dalam iman dan memandang hidup ini dengan perspektif kerajaan Allah. Bapak, Ibu, yang terkasih dalam Tuhan Yesus, di dalam tulisan New White Testimony for the Church, volume 8, halaman 223, Kristus memberikan kekuatan dan penghiburan kepada murid-muridnya ketika ia mengatakan, dalam dunia kamu akan mengalami penderitaan, tetapi bersukacitalah, aku telah mengatasi dunia itu. Kita harus mengambil janji ini sebagai sebuah anugerah, dan melalui pengalaman hidup kita sendiri, kita akan melihat kebenaran dalam janji tersebut. Terima kasih. Kira-kira seperti itu gambarannya. Oke. Victor Sinuaji. Terima kasih Pak Dolfi. Mungkin sebelum saya berikan kesempatan kepada Pak Erik, saya ingin bertanya dulu kepada Pak Dolfi ini, Pak. Ya. Karena dalam pelajaran ini dikatakan bahwa di dalam menyembah Tuhan itu, contoh seperti Yohanes, dia mendapatkan kesengsaraan. Ya. Artinya, walaupun yang kita sembah itulah pencipta, pemilik seluruh alam semesta ini, bukan berarti kalau kita sembah, yang kita terima hanya yang senang-senang dan enak-enak saja. Yeah. Pertanyaannya begini, Pak, bagaimana kita menanggapinya? Kita sudah setia kepada Tuhan, menguduskan Sabat, pelajaran yang lalu ada kita sudah kembalikan bersama persepuluhan, tapi kita masih mengalami banyak kesengsaraan. Mungkin Pak Dolfi bisa memberikan tanggapan, bagaimana kita sebagai umat Tuhan, kalaupun kita harus menghadapi kesengsaraan dalam menyembah Tuhan ini, Pak? Memang ya, menjadi murid Tuhan Yesus tidak pernah menjanjikan bahwa dalam kehidupan kita di dunia kita akan senang versi dunia ya, tapi ada janji yang Tuhan berikan. Dunia ini penuh dosa, ya, kita hidup dan dunia penuh dosa. Lingkungan kita penuh dosa. Kita pun orang berdosa. Orang berdosa konsekuensinya adalah sengsara, mati pada akhirnya. Tapi kita punya pengharapan. Yesus bilang, ya, aku telah mengalahkan dunia, aku telah mengalahkan dosa. Ya, ada satu janji yang luar biasa yang Dia berikan kepada kita, yaitu kehidupan kekal di surga. Kalau kita tetap melihat visi kita, melihat dunia, melihat orang yang tidak setia, kenapa hidupnya enak? Saya setia, kenapa hidupnya tidak enak? Ya, begitulah kehidupan di dunia. Tapi ada janji pengharapan, tabungan kita di surga, tabungan keselamatan yang akan Tuhan berikan kepada kita, kebahagiaan sejati di surga. Itu yang harus menjadi misi visi kita, memandang kepada Yesus di surga yang akan kita terima jika kita setia sampai kesudahannya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Saya mau tutup, ada satu kalimat dalam pelajaran ini ya. Untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita ingin ke surga, kita harus mengalami banyak sengsara. Jadi kalau ada kesengsaraan sebagai umat Tuhan, saudara jadi orang Advent, memelihara hari Sabat, meninggalkan pekerjaan, sekolah, hari Sabat, dan sebagainya itu untuk masuk surga, itulah jalan yang sudah benar sesuai dengan pelajaran kita ini. Dan itulah salah satu ciri daripada bagaimana kita menyembah Sang Pencipta. Terima kasih Pak Dolfi untuk penjelasan yang diberikan. Sekarang kita lanjut kepada pelajaran berikutnya. Ya, Pak Erik Taneli akan memberikan kesimpulannya. Monggo Pak Erik, silakan. Terima kasih Pak Pendeta Victor. Kita sudah mendengar tadi pada awal, judul besar kita adalah menyembah Sang Pencipta. Kita masuk pada hari Senin ini adalah menyembah Pencipta. Tidak jauh berbeda sebagaimana kita tahu ayat hafalan kita,
pada Wahyu 14 ayat yang ke-7, di situ juga menyampaikan bagaimana kita menyikapi tentang berbagai keadaan yang kita tahu. Di Wahyu 14 ayat 7 bahwa dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Tadi disampaikan oleh Pak Pendeta Victor di awal tadi bahwa kita jangankan Sang Pencipta, kita ketemu dengan bos kita saja, orang yang betul-betul kita hormati di dunia ini di bawah matahari, orang yang sama sebenarnya dengan kita. Rasanya kalau kita bertemu dia, kita, waduh, apa caranya yang bisa kita lakukan agar dia hatinya senang. Bagaimana dengan ini dikatakan, menciptakan semuanya, langit dan bumi, laut dan semua mata air. Suatu hal yang dahsyat, saudara. Sebagaimana juga terdapat di dalam Yesaya 40 ayat 26. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah, siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar, sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satu pun tiada yang tak hadir, oleh sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Menyembah Pencipta. Di dalam Roma 1 ayat yang ke-20, di situ juga masih mengingatkan kita apa yang tidak tampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya dapat nampak kepada pikiran dan karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Apalagi yang menjadi alasan bagi kita untuk menyembah selain Allah ini, Sang Pencipta, yang Dia menciptakan semua. Sebagaimana Kejadian 1 ayat 1 tadi dikatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Betapa tidak terbatasnya kuasa Tuhan ini. Kalau kita lihat, mari kita perhatikan satu objek ciptaannya, matahari. Di dalam pelajaran ini dirinci secara jelas bagaimana kuasa Allah menciptakan matahari dengan diameter 865.000 mil dan dapat menampung 1 juta planet seukuran bumi. Kita rasanya di bumi ini aja kita harus berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, butuh waktu yang lama. Tadi bercerita dengan Pendeta Victor bagaimana perjalanan dari Surabaya sampai ke Sumatera itu membutuhkan waktu 3 hari. Bagaimana ciptaan Tuhan yang di luar kemampuan kita, galaksi ini Dia ciptakan dengan 100 miliar bintang di galaksi. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana kita membayangkan kemampuan ilahi? Masih maukah kita berpikir ada lain yang bisa melebihi Dia? Rasanya tidak mungkin. Rasanya tidak mungkin. Bahkan untuk menarik pikiran kita secara rasional dengan cara ilmiah pun tidak mampu kita untuk melihat bagaimana kuasa Allah yang begitu besar yang terjadi. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, penciptaan itu mengungkapkan Tuhan dengan kekuatan yang luar biasa dan kekuatan yang tidak terbatas. Kekuatan kreativitasnya tidak hanya membawa langit dan bumi menjadi ada, tetapi telah bekerja demi umatnya selama berabad-abad. Dia adalah Tuhan yang memulai dunia ini, yang selalu hadir di dunia ini, dan yang tidak pernah meninggalkan umatnya di dunia ini. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, kita memiliki orang yang kita tahu persis dia mampu mempunyai kelebihan dan segala macam. Tapi bisa enggak mereka 24 jam bersama-sama dengan kita? Rasanya belum pernah kita temukan. Orang tua kita saja yang melahirkan kita belum tentu bisa 24 jam bersama kita. Tetapi Allah yang kita diskusikan hari ini, Sang Pencipta yang kita diskusikan, tidak ada satu detik pun rasanya Dia mau meninggalkan kita. Karena apa? Begitu sayang, begitu cintanya. Begitu Dia menciptakan dunia ini, Dia melihat, aduh, kalau tidak ada yang mengurusi, sayang, terciptalah kita. Kita ada di bawah matahari ini. Setelah Dia menciptakan, apakah Dia melepaskan kita? Tidak, saudara. Di dalam pelajaran kita ini mengatakan bahwa apa? Dia terus hadir di dunia ini, dan yang tidak pernah meninggalkan umatnya di dunia ini. Setiap waktu Dia ada, dan kita rasakan kuasanya.
kita rasakan. Di dalam catatan besar yang kita dapatkan di sini, penciptaan mengungkapkan Tuhan dengan kekuatan yang luar biasa dan kekuatan yang tidak terbatas. Catatan besar yang kita dapat pada pelajaran hari Senin tentang dengan judul menyembah pencipta. Di sini saya tadi memberikan ada dua hal yang menjadi catatan kita, bahwa bagaimana kreativitas yang diciptakan untuk kita manusia. Dan setelah itu yang kedua, dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu menuntun, menjaga, dan melindungi kita. Dan itu rasanya kita tidak bisa membayangkan bagaimana kita mendapatkan hal yang seperti itu di bawah matahari ini, di lingkungan persahabatan kita, di lingkungan pekerjaan kita. Tidak ada rasanya tempat lain yang bisa kita andalkan. Berarti layak kiranya kita menyembah Sang Pencipta yang betul-betul kita pahami karyanya di bawah matahari ini. Kita masuk pada pelajaran kita di hari Selasa, Tuhan yang dekat. Kalau tadi saya katakan bahwa di dalam pelajaran kita hari Senin, dia selalu hadir di dunia ini. Berarti kalau dia hadir, apakah orang yang hadir itu jauh? Tentu tidak, saudara. Kita bisa yakinkan dia hadir karena dia dekat. Saya yakinkan Pendeta Victor ada karena dekat. Saya tahu, oh ya ada. Kalau Pendeta Victor tidak terlihat oleh saya tidak bisa merasakan keberadaannya. Mungkin jawaban saya, tadi kayaknya ada. Apa sekarang masih ada? Saya tidak tahu. Tapi Allah, Sang Pencipta yang kita sembah ini, dia ada, saudara. Dan saya rasakan, saya yakin bahwa dia dekat. Allah Pencipta yang membawa matahari, bulan, dan bintang menjadi ada, yang kekuatannya luar biasa, menciptakan planet ini dan memenuhi dengan makhluk hidup. Juga adalah Tuhan yang tertarik pada masing-masing kita. Dia adalah Tuhan yang membebaskan umatnya dari perbudakan Mesir, yang menuntun mereka dalam pengembaraan padang gurun mereka, menurunkan hujan mana dari surga, yang menyebabkan tembok Yeriko runtuh, dan yang mengalahkan musuh-musuh Israel. Saudara, beberapa contoh yang disampaikan secara empiris tadi yang sudah sering kita baca, bahwa tidak saja dia menciptakan, dia tidak saja menempatkan kita ada di sana, tapi juga dia melindungi kita, dia ada bersama kita, dia menjaga, menuntun, dan menyertai kita dari waktu ke waktu. Saudara bisa bayangkan bagaimana kalau bangsa Israel tidak ada dengan dia, tidak dekat dia, bagaimana dia bisa menolong mereka? Bagaimana tembok Yeriko bisa roboh, saudara? Semua karena begitu dekat dia dengan mereka, dan dia tahu apa yang kita rasakan dan apa yang sedang kita alami. Di dalam pelajaran kita ini menyatakan bahwa hal-hal yang di luar kemampuan kita, saudara yang dikasihi Tuhan, hal-hal yang di luar kemampuan kita, saya katakan sekali lagi, yang oleh para teolog berbicara tentang transenden Tuhan, ini adalah gagasan bahwa Tuhan ada di atas dan secara menyeluruh pada semua ciptaannya. Tidak ada pun sampai hari ini kita menemukan ilmuwan yang bisa menghitung secara pasti bagaimana kedahsyatan itu. Seperti Yesus sendiri dikatakan berbicara tentang pengikut-pengikutnya yang setia. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Terdapat dalam Yohanes 17 ayat 23. Yesus meyakinkan ini kepada saudara dan saya, bahwa Yesus merasakan bahwa Allah mencintai dia sebagai anaknya yang tunggal diturunkan. Maka Yesus pun meyakinkan saudara dan saya, kalau Allah mencintai dia, maka dia pun mencintai saudara dan saya, maka Allah pun akan mencintai saudara dan saya. Bukan satu hal yang mustahil. Berita besar tentang Tuhan kita adalah bahwa kebesaran dan kuasanya begitu luas sehingga menjangkau seluruh alam semesta dan ke dalam kehidupan kita masing-masing. Dia berjanji untuk menjadikan kita kembali, membentuk kita, mengubah kita menjadi serupa dengan gambarnya.
Catatan besar saya yang saya dapatkan di sini, bagaimana serupa dengan gambar Yesus, yaitu kehidupan penuh kasih. Mengasihi, peduli kepada kita, itu adalah ciri khas gambaran Kristus, Allah yang kita sembah. Bagaimana kita dapat belajar untuk menarik harapan dan penghiburan dari pemahaman imanensi Allah? Atau apakah itu membuat saudara dan saya takut karena Tuhan mengetahui rahasia tergelap Anda? Bagaimana seharusnya Injil memberi Anda kedamaian dalam konteks itu? Kita tidak perlu ragu, saudara. Dikatakan tadi bahwa Allah yang kita sembah, Dia ada bersama saudara dan saya. Dia akan tetap melindungi kita dari waktu ke waktu, sebagaimana yang Dia berikan kepada bangsa Israel. Maka itu pun saudara dan saya akan mendapatkan itu. Jangan pernah ragu untuk menghadapi apapun. Tadi dikatakan, pada saat kita menerima Yesus, kita mau berjalan dengan Dia, maka disitulah awal kita akan menerima semua ujian. Pada saat kita mampu melewati itu, maka harapan kita akan lulus dan kita akan mendapatkan apa yang Tuhan janjikan. Sementara saya sampaikan di situ, saya persilahkan, mungkin nanti ada yang mau didiskusikan. Saya percaya dan saya yakin Tuhan Allah yang kita sembah, Dia ada bersama kita. Dia dekat bersama-sama dengan kita. Saya kembalikan. Oke, terima kasih Pak Erik. Jadi pelajaran kita di hari Senin dan Selasa ini, yang ingin saya tekankan adalah Tuhan itu dekat dengan kita. Walaupun dikatakan Tuhan itu ada di ketinggian yang maha tinggi, yang mungkin tidak tahu kita berapa jaraknya, tetapi Tuhan juga ada di sekitar kita. Bahkan tidak hanya di sekitar kita, bahkan Tuhan pun bisa ada dalam hati kita. Amin. Kalau kita membuka hati kita. Saya mau tanya Pak Erik, Pak Erik pernah nggak merasa Tuhan itu jauh dalam kehidupan Bapak? Saya rasanya pernah mengalami. Pernah mengalami Tuhan itu jauh? Saya pernah mengalami. Tapi saya tidak mau mengulas itu secara panjang. Tapi saya katakan bahwa saya pernah merasakan pada saat Tuhan memutuskan istri saya istirahat. Saya merasakan bahwa di mana Tuhan? Bagaimana Dia? Tapi saya sadar dan saya merasa bahwa itu salah. Setelah melewati beberapa saat kemudian, bahwa ternyata pikiran saya itu salah. Karena ternyata apa yang saya pikirkan tidak terjadi. Justru yang terjadi saya merasakan bahwa Dia sebenarnya menuntun saya. Dan Dialah yang menciptakan itu, sehingga saya tidak bisa melarang. Memang saya harus sadar bahwa Dia yang menciptakan. Maka itu haknya Dia. Dan tidak ada putusannya yang buruk. Tapi kalau tanya kepada pribadi saya pernah rasakan, saya pernah rasakan. Dan mungkin itu keterbatasan kemampuan saya. Ya, artinya Pak Erik, bukan Tuhan yang jauh, tapi kita yang menjauh daripada Tuhan. Itu gitu akhirnya ya? saya terjawab bahwa saya yang jauh ternyata. Betul. Bukan Tuhan yang jauh. Betul. Terima kasih Pak Erik. Jadi pemirsa sekalian, pelajaran kita ini yang berjudul Menyembah Sang Pencipta ini menekankan kepada kita bahwa bagaimana besarnya kasih Tuhan kepada kita. Tuhan menciptakan kita, Tuhan juga menebus kita, bahkan Tuhan pun memelihara kehidupan kita. Amin. Pelajaran ini akan ditekankan kembali dalam pelajaran berikutnya yang akan diulas oleh Bapak Ray Hutapea. Kami berikan kesempatan, silakan. Baik, terima kasih Pendeta Sino Haji dan Pak Dovi dan juga Pak Erik yang sudah memulai diskusi kita pada Sabat ini, dan saya coba menyimpulkan apa yang akan kita pelajari pada hari Rabu dan hari Kamis, melanjutkan dari hari Selasa, Tuhan yang dekat. Bagaimana kita dapat menyikapi bahwa Tuhan itu benar-benar dekat di dalam kehidupan kita, dan Tuhan itu adalah Allah yang tepat yang kita patut kita sembah di dalam kehidupan kita. Di pelajaran hari Rabu dengan judul Injil, Penghakiman, dan Penciptaan. Kalau saya boleh ambil di sini, ini adalah kurang lebih kutipan dari pekabaran malaikat pertama, yaitu tentang Injil kekal yang mencakup keselamatan dan penghakiman. Dan Injil itu sendiri adalah tentang kabar tentang Allah, tentang kebenaran Allah. Dan ketika kita berdiri di hadapan Allah, itu sama dengan kita sedang berdiri di dalam penghakiman. Tapi ada yang membedakan adalah ketika Injil itu ada di dalam diri kita, maka di dalam penghakiman itu kita masih memiliki pengharapan, ya.
Itu kita boleh baca di dalam Roma 8 ayat 1 dikatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi benar-benar Injil ini memang harus ada di dalam kehidupan kita, dan kita telah mengakui bahwa Allah dekat dengan kita, dan tentunya Injil itu, yaitu kabar kebenaran Allah itu ada di dalam kehidupan kita, dan kita menyembah Allah yang tepat. Di dalam pekabaran mengenai Allah sebagai pencipta, tentunya ada banyak hal-hal yang dunia coba putarbalikkan, bahkan ada beberapa teori-teori evolusi yang menyangkal tentang kabar kebenaran ini. Ada teori Darwin yang mengungkapkan bahwa manusia bukan diciptakan, tetapi satu evolusi yang terjadi bahwa manusia berasal dari kera, dan banyak sekali teori-teori yang lain yang mungkin dapat mematahkan pertumbuhan iman umat-umat Tuhan pada saat ini. Tetapi ada 3 ayat yang ingin saya sampaikan pada saat ini untuk boleh menguatkan kita bahwa kita tidak salah berada di dalam gereja, dan kita tidak salah menyembah Allah yang hidup itu. Yang pertama di dalam Wahyu 4 ayat 11, yaitu sebagai ayat inti kita pada pelajaran sekolah sahabat pada saat ini, yaitu, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Lalu di ayat berikutnya, di dalam Kolose 1 ayat 16 dikatakan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi. Dan ayat yang ketiga di dalam Kolose 1 ayat 14, di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Jadi melalui 3 ayat ini, maka kita juga kembali diingatkan dan dijelaskan bahwa eratnya Yesus sebagai pencipta dan Yesus sebagai penebus kita. Saya ingatkan kembali bahwa Tuhan itu dekat di dalam kehidupan kita, dan Tuhan adalah Allah yang kita sembah. Dan tadi saya katakan bahwa ada beberapa teori-teori evolusi yang coba mematahkan apa yang telah dikatakan di dalam Alkitab. Di dalam buku Soal Sahabat Penuntun Guru, kita akan temukan di situ ada 3 kesaksian dari 4 astronot yang telah melakukan perjalanan keluar angkasa, dan mereka itu adalah John Glenn, Neil Armstrong, dan Buzz Aldrin, dan yang terakhir adalah Frank Borman. Dan ini kesaksian mereka dicatatkan oleh Charles Carlson dalam Breakpoint Commentary 5 November tahun 98 dengan kesimpulan bahwa masing-masing dari para astronot ini merasakan bahwa dunia ini bukanlah hasil dari kebetulan yang tiba-tiba, ya, bukan melalui evolusi yang tiba-tiba yang manusia mulai dari kera lalu berubah menjadi manusia, tetapi semuanya diawali dengan penciptaan. Kehidupan itu juga bukan suatu kebetulan alam semesta. Para astronot menyadari kebenaran dari Kejadian 1 ayat 1 bahwa dunia ini diciptakan oleh Allah yang Maha Tahu dan yang Maha Kuasa. Jadi melalui Injil, penghakiman dan penciptaan ini menjadi satu kesatuan yang tidak bisa kita pisahkan. Dan kesimpulan di hari Kamis, Sang Pencipta di kayu salib. Kita mungkin boleh belajar tentang Injil kebenaran itu, kita mungkin boleh belajar tentang penciptaan, tapi mungkin sebagian kita masih meragukan bahwa Yesus yang mati di kayu salib itu adalah Allah yang tepat yang kita sembah. Setelah kita memahami dan mengagumi bahwa Tuhan itu sebagai pencipta, maka kita juga harus dapat memahami bahwa Sang Pencipta itu juga adalah penebus, ya. Mungkin sebagian kita bertanya-tanya, kenapa dia sebagai pencipta tetapi dia juga sebagai penebus? Tapi itulah iman kita bahwa pencipta kita juga adalah Sang Penebus kita. Di dalam Kejadian 1 ayat 26 dikatakan, oknum yang ada di dalam Kejadian 1 ayat 26, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, adalah oknum yang sama yang di kayu salib berseru di dalam Matius 27 ayat 46. Eli Eli lama sabachthani, artinya Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Jadi ini tidak dapat kita pisahkan bahwa Allah pencipta juga adalah Allah penebus kita. Mungkin ini Pendeta Sini aja yang boleh saya simpulkan pada pelajaran hari Rabu dan hari Kamis. Terima kasih Pak Reutopia. Mungkin sedikit pertanyaan Pak. Bagaimana kita bisa percaya Yesus sebagai penebus kalau kita tidak percaya Dia sebagai pencipta? Oke, bagaimana kita dapat percaya bahwa Yesus sebagai penebus
tapi kita tidak percaya bahwa Yesus adalah sebagai pencipta. Bisa apa tidak kira-kira? Saya pikir ini bisa, dan saya coba pernah beberapa kali berbicara kepada orang-orang di luar sana. Memang mereka ada yang mengakui bahwa Yesus sebagai pencipta, tapi mereka masih mempertanyakan Yesus sebagai penebus. Tapi pertanyaan kita adalah bagaimana kita percaya bahwa Yesus sebagai penebus, tapi tidak percaya kepada Yesus adalah sebagai pencipta. Dan inilah memang yang menjadi bagian dari kita, tanggung jawab bagi kita untuk menekankan bahwa Yesus tidak hanya sebagai penebus, tapi juga sebagai pencipta. Bagaimana kita dapat mengatakan kepada orang bahwa ya kita lihat di sekeliling kita bahwa semuanya bukan terjadi oleh karena suatu kebetulan. Semuanya terjadi oleh karena satu proses yang ya kalau secara alam mungkin kita akan susah untuk menjelaskan, tapi bahwa segala sesuatunya kita percaya bahwa tidak terjadi secara kebetulan, tetapi ada satu hal yang telah dilakukan, yaitu melalui Yesus sendiri, itu melalui penciptaan yang telah dia lakukan. Mungkin itu yang penjelasan boleh saya tambahkan. Oke, terima kasih Pak Ray dan juga kepada kita semuanya. Bapak Ibu, saudara semua, pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, kita sudah mendengarkan pembahasan dari umat-umat Tuhan, membahas tentang bagaimana menyembah Sang Pencipta. Saya ingin menekankan apa yang ditulis dalam pelajaran kita, bahwa dalam Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Artinya, seluruh alam semesta dan isinya Tuhan yang menciptakan. Dan di buku terakhir daripada Alkitab, dalam Wahyu 14 ayat 7, firman Tuhan katakan, sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi. Jadi kita sudah tahu pencipta adalah Tuhan dan perintah untuk menyembah Sang Pencipta itu. Berarti kalau kita menyembah, percaya, dan menyembah di luar daripada Allah Sang Pencipta, berarti kita tidak mengakui Allah sebagai siapa? Pencipta kita. Bapak Ibu, pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, kita sudah mendengarkan tadi pembahasan dari Pak Dolfi, Pak Eri, dan juga Pak Hutapea tentang menyembah Sang Pencipta. Kita sudah mendapatkan pelajaran-pelajaran bagaimana kita diciptakan, kita jatuh ke dalam dosa, dan kita ditebus kembali oleh Tuhan atau pencipta kita itu. Dan Tuhan itu bukan jauh, tapi dekat dengan kita. Sedekat apa Bapak Ibu sekalian? Lebih dekat Tuhan itu dengan kita daripada saya dengan Pak Eri atau dengan Pak Dolfi. Kenapa? Karena Tuhan itu bisa ada dalam apa, Pak Eri? Hati kita masing-masing. Dan kalau Tuhan sudah ada dalam hati kita masing-masing, maka kita akan mendapatkan damai, sukacita, dan setia sampai Tuhan datang. Kan itu mungkin kita, ya? Salah satu Pak Pendeta. Ya, bagaimana Pak Eri? Ya, untuk meyakinkan kita bahwa kenapa kita percaya bahwa Dia dekat, berdoa itu. Tidak mungkin kan kita berdoa dengan orang yang kita merasakan bahwa dia tidak ada. Ya. Nah, berarti kan kita yakin. Kenapa kita berdoa? Karena kita yakin Dia ada dan Dia dekat. Bahkan tadi Pak Pendeta sampaikan, Dia ada dalam hati kita. Bayangkan saja, kita yakin, kita batin saja, itu Tuhan dengar. Nah, di situ sebagai orang beriman, kita harus percaya bahwa Dia tidak jauh. Dia ada bersama kita. Selama kita yakin dan mau bersandar, Dia akan berbuat. Oke. Kira-kira itu pendapat saya. Tuhan itu hanya sejauh doa, Pak ya. Kalau boleh katakan lagu kan seperti itu. Seperti lagu ya. Berarti kalau kita sudah malas berdoa, berarti Tuhan itu jauh. Berarti orang yang jadi suka berdoa. Yang jauh dari kita yang jauh dari Tuhan. Menjauh ya. Jadi kalau kita masih suka dan rindu berdoa, berarti kita merasa bahwa Tuhan itu dekat dengan kita. Mungkin ada lagi tambahan mungkin sedikit Pak Dolfi atau Pak Hutapea, saya berikan waktu. Mungkin ada kalimat-kalimat atau poin-poin, ada Pak Hutapea? Mungkin saya sedikit statement terakhir di pelajaran di hari Kamis. Ditebus oleh darahnya, apalagi yang bisa kita lakukan selain menyembah dan penebus kita. Kita telah percaya Yesus telah mati, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak datang kepada Dia, untuk menyembah kepada Dia, bahkan meragukan akan kuasa Dia di dalam kehidupan kita. Kita percaya Tuhan itu dekat, maka datanglah kepadanya. Jangan kita datang kepada yang jauh-jauh, datanglah pada Tuhan yang dekat, yang ada di dalam hati kita melalui doa kita. Terima kasih. Terima kasih. Pak Dolfi, ada statement mau dibagikan? Ya, memang isu penyembahan adalah isu yang penting ya dalam pelajaran kita, sekolah sahabat, dan dalam kehidupan kita sehari-hari. Siapa yang kita sembah? Ya, tapi salah satu hal yang penting tentang menyembah Allah yang saya lihat di sini adalah menyembah Allah itu dapat membantu kita
membangun kepercayaan dan harapan yang kokoh di dalamnya, menyembah Allah ya, harapan yang kepercayaan yang kokoh dalam Allah. Dalam Alkitab Tuhan menjanjikan bahwa Dia Allah selalu bersama-sama memelihara mereka, Bapak dan Ibu saudara saya, memelihara mereka yang percaya dan mengandalkannya. Melalui penyembahan dan firman-Nya kita dapat membangun kepercayaan dan harapan kokoh dalamnya. Bagaimana kita melakukan ini? Melalui doa. Doa yang rutin, doa yang setia, terutama doa di pagi-pagi hari. Kita datang kepada Tuhan pada saat kita bangun berdoa, memohon pertolongan tuntunan Tuhan, mengatur kehidupan kita pada hari itu dan selanjutnya. Terima kasih. Pak Erik masih ada? Sudah. Sudah, oke. Jadi terima kasih Pak Erik, Pak Dolfi, dan Pak Hutapea yang telah memberikan pelajaran kita untuk pelajaran ke-7 sepanjang minggu ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur akan pelajaran yang diberikan kepada kita, bahwa kita memiliki Tuhan pencipta, penebus, dan pemelihara. Dan bukan hanya itu, yang kita sudah jauh ke dalam dosa pun akan diciptakan kembali menjadi ciptaan baru di dalam Tuhan. Kiranya pelajaran ini dapat menjadi berkat kita semuanya, dan kita akan ketemu pada pelajaran yang akan datang. Tuhan memberkati kita, dan kita akan tutup dalam doa. Bapak Erik akan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Puja dan puji syukur Tuhan hanya dihaturkan ke hadapan hadirat-Mu. Allah yang layak kami sembah, Allah yang hidup, yang selalu ada menyertai kita. Kami percaya, kami yakin, kami imani Tuhan. Saat ini Engkau mendengar suara kami. Bahkan hati kami pun Engkau dengar. Pelajaran sekolah Sabat pada saat ini Tuhan menguatkan kami, meyakinkan kami untuk selalu berusaha lebih dekat dan lebih dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan, Engkau mau urapi dan berkati semua yang sudah kami diskusikan untuk menguatkan pribadi-pribadi kami. Begitu juga pada semua yang mengikuti acara kegiatan diskusi ini. Terima kasih Tuhan, kami pasrahkan dan yakinkan semua acara selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus, penebus dan pelepas dosa kami. Amin. Amin. Terima kasih kepada kita semuanya. Tuhan memberkati dan sampai ketemu lagi.